Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, wow. Bacaan dari bacaan Injil, bacaan yang luar biasa karena diceritakan. Inilah mujizat yang dibuat pertama kali oleh Yesus. Merubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Ada 3 pesan. Catat ya, ada 1, 2, 3. Pesan pertama berkaitan dengan Bunda Maria. Tidak salah mengapa gereja Katolik begitu menghormati Bunda Maria, bahkan menempatkan Bunda Maria begitu khusus, begitu luar biasa. Salah satu, masih banyak. Salah satu adalah, buktinya adalah ya, bacaan pada hari ini, peristiwa perkawinan di Kana ini. Bagaimana luar biasanya cinta, kepedulian Bunda Maria. Ini masih pesan pertama. Cinta, kepedulian Bunda Maria terhadap yang punya pesta. Anda bisa bayangkan suatu pesta diadakan di rumah Anda, mungkin anak Anda menikah, ada pesta makan minum, makanannya habis karena yang diundang 1.000 yang datang 2.000, atau yang diundang 5.000 yang datang 10.000. Wow, malu nggak? Ayo jawab, di rumah masing-masing jawab. Malu nggak? Pasti malu. Kalau malu ikuti saya. Rara malu berarti. Malu, saudara-saudara terkasih. Dan Bunda Maria memiliki perasaan yang luar biasa, empati yang luar biasa. Bunda Maria tersentuh melihat situasi kebingungan yang punya pesta kehabisan anggur. Dan untuk tradisi Yahudi pada waktu itu, saya kira juga sampai sekarang, kalau sampai kehabisan anggur, itu peristiwa yang memalukan yang akan menjadi cerita buruk turun-temurun, aib yang turun-temurun. So, Yesus dan Bunda Maria telah menyelamatkan sebuah keluarga dari aib yang mengerikan, memalukan. Yang luar biasanya itu perkataan Bunda Maria itu. Meskipun Yesus menjawab, maukah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Yesus berkata saatku belum tiba. Saya tidak tahu maksudnya apa. Mungkin kalau saya sudah meninggal, Pastor Cornel meninggal, kami semua meninggal, saya mau bertanya dengan Yesus, maksudnya apa? Wah, optimis ketemu Yesus berarti di surga. Tidak. Ya, saya mau bertanya, loh serius kan? Mengapa Yesus? Coba sekarang secara teologi itu, coba. Kalau ada pastor yang bisa menjelaskan, saya bukan hanya angkat topi, angkat semua. Saudara-saudara terkasih, serius ini. Apa maksud perkataan, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Saya mengerti arti kata saat. Tetapi yang luar biasanya, Bunda Maria waktu Yesus berkata demikian, Bunda Maria itu cuek dan terus malah berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang ia katakan kepadamu buatlah. Jadi pede abis lah ya, bahasanya orang Jakarta, pede abis. Bunda Maria tetap pede. Kenapa pede? Meskipun Yesus berkata, mau apakah engkau daripada aku ibu, saatku belum tiba. Yesus berkata begitu. Mungkin kan bisa saja Bunda Maria, ya nak, aku mengerti, ya sudah, gitu. Itu kan jawaban kita. Tapi jawaban Bunda Maria tidak. Dengan pedenya Bunda Maria, meskipun Yesus ngomong gitu, Bunda Maria berkata pada para pelayan, apa yang ia katakan kepadamu buatlah. Dan karena Bunda Maria sudah berkata demikian, Yesus sebagai putra yang baik, yang apa boleh buat kan? Karena Yesus sangat menyayangi Bunda Maria, langsung terjadilah mujizat, air menjadi anggur. Pesannya apa? Pesan pertama, tekunlah kita berelasi dengan Bunda Maria lewat rosario, lewat berdoa. Jadi Bunda Maria itu ibu kita lah yo. Buktinya mana? Pada saat disalib, Bunda Maria berkata kepada Yesus berkata kepada Bunda Maria dan Yohanes kan, ibu itulah anakmu, anak itulah ibumu. Perkataan itu sebenarnya, saudara-saudara terkasih, mengatakan, hei umatku, itu ibumu sekarang Bunda Maria. Hei ibuku, itulah sekarang anakmu. Semua kita adalah anaknya. Karena Yohanes pada waktu itu mewakili
gereja. Ini yang pertama, pesan pertama. Pesan kedua, saudara-saudara yang terkasih, pesan kedua itu adalah apa? Pesan kedua adalah bagaimana kita menyadari. Nah, ini kaitannya dengan bacaan kedua. Di dalam diri kita ini banyak karunia. Karunia-karunia. Rupa-rupa roh dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Banyak bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Ada yang diberikan pengetahuan, penyembuhan, ada macam-macam. Kalau saya salah satu karunia yang diberikan kepada saya jago masak, saudara-saudari. Serius. Saya kalau masak itu ada feeling. Enggak usah pakai pikiran. Romo resepnya apa? Di sini. Di sini. Karena saya memasak dengan cinta. Semua karena cinta. Dengan cinta. Jadi mereka yang yang makan masakan saya akan merasakan cinta saya. Jadi kadang-kadang saya bisa masak soto rasa stroberi, saudara-saudara. Karena mas lagi masak soto sirup stroberinya tumpah. Jadi ya terpaksa daripada dibuang, mubazir kan. Jadikan ya soto rasa stroberi. Pastor Cornel, Pastor Win, frater yang di paroki YGB merasakan nasi goreng ala Romo Lulus. Rasa nggak jelas. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bahkan saya masak talentanya di situ, enggak gitu bercanda. Tetapi saya mau mengatakan, kita masing-masing punya karunia, punya bakat dari Tuhan. Banyak hal, rupa-rupa karunia, tapi hanya satu, Roh Tuhan yang memberikan inspirasi kekuatan untuk kita. Untuk apa? Bisa percaya. Jadi pesan yang kedua, yakinlah ada kekuatan Roh Tuhan dalam diri kita. Meskipun kita berbeda-beda bakat, bahkan mungkin berbeda suku, berbeda kebangsaan dan lain sebagainya, kita satu Tuhan. Ini luar biasa. Karena Kristuslah hidup dalam diriku, dirimu. Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Kalau gitu, apa yang kita takuti? Makanya saya itu paling jengkel, mohon maaf ya. Kalau ada orang Katolik, pengikut Kristus, kesurupan. Gak percaya saya. Gak percaya, aneh saya nih. Saya kalau lihat orang kesurupan, kamu ini stres, putus dengan pacarnya, gitu. Bingung saya, mohon maaf ya, gak nyindir ya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini di YouTube ya. Tetapi inilah saya dalam hati saya. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Hello. Serius. Saya mohon maaf. Saya ini bukan termasuk orangnya gimana, tapi saya mengatakan, apa sih gitu loh. Kadang-kadang, tapi yakinlah. Pesan yang kedua, ada Roh Tuhan dalam diri kita. Meskipun kita berbeda-beda, karunia, tetapi satu Roh Tuhan. Itu pesan yang kedua. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga. Apa pesan untuk kita yang ketiga ini? Saudara-saudara yang terkasih, pesan pertama jelas. Kita jangan takut dan terus berrelasi dengan Bunda Maria. Pesan yang kedua, yakinlah ada Roh Tuhan dalam diri kita. Pesan yang ketiga, janganlah pernah takut di dalam hidup ini. Karena apa? Tuhan dan Bunda Maria, Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu berempati dengan kita. Selalu peduli dengan kita. Hal ini yang terkadang mohon maaf. Karena derita yang begitu hebat, problem yang begitu hebat, membuat mata kita tertutup seperti murid Emmaus yang tidak bisa melihat Yesus, sehingga melihat bencana kita, musibah kita, penyakit kita lebih besar dari Tuhan. Don't worry, don't be afraid. Jangan menjadi takut. Mengapa saya mengatakan jangan takut? Karena kita punya Tuhan yang selalu berempati, yang selalu peduli dengan kita. Makanya saya ini pernah ya di suatu base waktu saya cuti di Jawa, ada pengamen. Saya nggak yakin apakah dia ini orang, tapi mungkin orang Kristen atau orang Katolik, saya nggak ngerti. Dia menyanyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Pada saat itu saya lagi ada masalah, saudara-saudari. Serius. Saya lagi ada masalah, ada problem yang membuat saya pikirannya agak, ya meskipun saya Romo juga manusia kan. Romo juga manusia. Saya juga waktu itu lagi ada problem. Saya lagu itu sering mendengar, saudara-saudari. Tetapi dinyanyikan oleh seorang pengamen di bus. Allah mengerti,
Allah peduli. Seperti Bunda Maria kan? Seperti Yesus yang peduli kepada si punya gawe perkawinan di Kana tadi. Allah mengerti dan peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Ini iman, saudara-saudari. Kita belajar dari Bunda Maria, kita percaya bahwa ada roh Tuhan dalam diri kita, pesan yang kedua tadi. Kita belajar dari Bunda Maria yang selalu peduli dan yakin Allah selalu peduli dengan kita. Bahwa Tuhan berempati, peduli dengan Anda dan saya. Tinggal believe or not, percaya atau tidak. Saudara-saudari, jangan nunggu punya musibah. Jangan nunggu mengalami bencana baru peduli atau sadar. Tidak, saudara-saudari. Justru pada saat kita sehat, everything is okay, wow, kita juga bisa peduli. Bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang. Jangan keraskan hatimu. Jangan berpikir bahwa Anda sendiri yang menderita. Jangan berpikir bahwa saya sendiri yang tidak mampu. Jangan berpikir bahwa keluargamu sendiri yang susah. Hello, banyak orang susah di dunia ini. Tetapi sebagai orang beriman sadar bahwa Allah selalu peduli pada kita dan mengajarkan kita untuk peduli. Seberat apapun masalahmu, sesulit apapun problem kehidupanmu, pedulilah. Tolonglah tetanggamu, tolonglah saudaramu, saudarimu. Mungkin Anda juga tidak punya, tapi kita belajar dari janda miskin yang bukan memberi dari kelimpahannya, tapi dari seluruh hidupnya. Saudara-saudari, wow, bacaan hari ini sebenarnya kalau kita kontemplasikan tuh begitu touch my heart, menyentuh hati saya. Waktu Bunda Maria peduli terhadap yang punya pesta perkawinan itu. Saudara-saudari, inilah perasaan seorang ibu. Ibu kita, Bunda Maria itu pun melihat kita, merasakan derita Anda dan derita saya. Kita percaya dengan adanya penampakan-penampakan yang sudah diceritakan dan dipercaya, diyakini oleh iman gereja Katolik juga di beberapa tempat. Kita percaya bahwa Bunda Maria peduli kepada kita. Bunda Maria bukan menekankan hal-hal yang begitu luar biasa, mukjizat yang dahsyat, yang hebat sekali. Wih, ada nuklir, teng, salah satu negara mengirim nuklir, dan tiba-tiba ada satu tangan, stop nuklirnya. Bukan seperti itu, saudara-saudari. Atau tiba-tiba saya nggak punya uang, Pastor Kornel nggak punya uang, tiba-tiba Bunda Maria datang, Pastor Kornel, Pastor lulus, paroki YGB lagi bangun Gua Maria tidak punya, saya kirim duit. Bukan seperti itu, karena duitnya dari Anda, bukan dari Bunda Maria. Bunda Maria mengetuk Anda, saudara-saudari. Ini sedikit iklan, saudara-saudari yang terkasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan adalah begini. Kepedulian kita itu yang kita didorong oleh cinta Tuhan, kasih Tuhan. Ini harus kita ungkapkan dalam hidup. Amin, saudara-saudara yang terkasih. 3 pesan. Pertama, kita diajak untuk dekat, semakin dekat dengan Bunda Maria yang selalu peduli. Kedua, yakin ada roh Tuhan dalam diri kita. Satu roh yang memberikan kekuatan untuk kita, meskipun rupa-rupa karunia. Dan yang ketiga, kesadaran bahwa Allah peduli, Tuhan peduli, mengerti kesulitan kita. Ya, kita tanamkan di bawah sadar kita, bahkan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, memiliki iman yang seperti itu, tidak ada kata lagi stres, tidak ada frustasi, tidak ada. Selalu berpikir positif, berpikir baik, bahkan di situasi yang tidak baik. Saya ulangi, saudara-saudara yang terkasih, tetap berpikir positif, berpikir baik, bahkan di tengah situasi yang tidak baik. Berpikir positif, meskipun orang sekitarmu semuanya negatif. Berpikir baik, meskipun Anda diperlakukan tidak baik. Tetap peduli, tetap berempati, meskipun Anda dicaci maki. Perhatikan saudara-saudara yang terkasih.
tetap peduli, tetap berempati meskipun Anda dicaci maki. Tetap punya hati meskipun Anda sering disakiti. Tetap berpikir baik meskipun orang memandang Anda tidak baik. Ini bukan teori, just do it, lakukan saja. Kalau Anda melakukan ini, Anda seperti Bunda Maria yang peduli dalam cerita Injil hari ini. Anda peduli. Lakukan saja. Apa yang dikatakan Bunda Maria, apakah itu yang harus kita lakukan? Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah. Hello! Meskipun Anda sakit hati, Anda menderita, Anda diperlakukan tidak adil, Anda mengalami sakit dan lain sebagainya, apa yang ia katakan kepadamu, ia itu Tuhan yang membisikkan sesuatu yang baik kepadamu, lakukan. Lakukan meskipun Anda tersenyum dalam tangisan. Saudara-saudari, lakukan kan Anda melakukan yang baik yang Tuhan bisikkan kepada Anda. Inilah pesan hari ini. Lakukan yang baik dan bukan teori. Saudara-saudari, kalau Anda melakukan itu, tidak ada istilah stres dalam hidup Anda, tidak ada istilah frustasi. Karena apa? Semuanya serahkan kepada Tuhan. Into your hand I commit again with all I am. For you Lord. Ke dalam tanganmu Tuhan kuserahkan seluruh diriku. Ke dalam tanganmu. Suka dukaku, deritaku, penyakit, kanserku, beban ekonomiku, masalahku dengan keluargaku, anakku dan studi anak-anakku, semuanya aku pasrahkan kepadamu. Aku percaya Engkau peduli kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih, pegang itu dalam hidup Anda. Maka mujizat yang luar biasa terjadi. Air berubah menjadi anggur. Mujizat pertama Tuhan Yesus. Kesedihan menjadi kegembiraan dalam keluargamu. Anggur baru seperti yang dikatakan Pastor Cornel tadi. Anggur baru, spirit baru, semangat baru ada dalam keluargamu. Yang Tuhan minta adalah tetap percaya kepadanya. Tetap peduli meskipun Anda disakiti. Tetap berempati meskipun Anda tidak dimengerti. Tetap berbuat baik dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Tuhan memberkati.